Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini masih lanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu tentang sumber-sumber bunyi. Materi sebelumnya kita sudah menjelaskan salah satu contoh yang bisa menghasilkan bunyi ya, yaitu pada senar atau dawai. Jadi kalau pada senar atau dawai itu diberi gangguan, misalkan dipetik, ya, diberikan getaran, maka akan terbentuk gelombang stasioner pada frekuensi tertentu. Jadi pada frekuensi tertentu akan terbentuk gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini, sebagaimana yang telah kita bahas ya, itu kan terlokalisir di situ saja. Jadi bergetar-bergetar di situ, maka akan mengganggu ya, atau akan menggetarkan udara di sekitar dawai itu. Gangguan atau ya yang terjadi di udara itu akan membentuk gelombang longitudinal. Akan terjadi getaran juga di udara yang membentuk gelombang longitudinal yang frekuensinya sama dengan frekuensi pada dawai ya. Itulah yang disebut dengan resonansi ya kan. Nah, gelombang longitudinal yang terbentuk di udara tadi itu akan merambat, jadi gangguannya merambat ya, dan akan ketika sampai ke telinga kita, jadi getaran tadi sampai ke telinga kita ya akan juga menggetarkan telinga. Nah, disitulah diidentifikasi sebagai bunyi ya. Jadi seperti itu. Selain senar atau dawai yang dipetik itu menghasilkan bunyi ya, contohnya misalnya gitar, biola ya. Ada juga contoh lain, misalkan logam, ya, logam yang bergetar. Jadi misalkan adalah gong ya, atau logam-logam lain yang ketika diketuk di palu misalnya, ya, itu kan menghasilkan bunyi. Jadi itu prinsipnya sama ya, jadi digetarkan juga. Oke. Yang berikutnya akan kita bahas ini ya, yaitu sumber bunyi yang dihasilkan dari kolom udara. Jadi ada gelombang atau ada getaran di dalam kolom udara yang akan menghasilkan bunyi. Kolom udara tersebut yang menghasilkan bunyi itu secara umum disebut dengan alatnya ya disebut dengan pipa organa. Nah, pipa organa ini sebenarnya idealisasi sistem yang sangat sederhana, yaitu merupakan seperti tabung begitu yang homogen atau sama, dan di dalamnya nanti akan diberi gangguan akan menghasilkan bunyi ya. Oke. Pipa organa ini ada dua, ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pertama kita akan bahas pipa organa terbuka. Nah, tadi kita misalkan ya, ini sistem yang sangat sederhana ya, seperti tabung atau pipa yang di dalamnya nanti akan diberi gangguan. Pipa organa terbuka itu seperti ini, jadi terbuka ya, kedua sisinya terbuka seperti ini. Nah, gangguannya bisa diberikan gangguan ya, misalkan ditiup ya, maka udara-udara yang berada di kolom ini atau dalam pipa ini akan terganggu ya. Jadi sistemnya seperti ini. Ketika diberi gangguan misalkan ditiup, maka di situ kan terbentuk gelombang longitudinal ya kan di dalam itu. Nah, juga akan terbentuk gelombang stasioner. Jadi akan terbentuk gelombang stasioner longitudinal seperti itu ya. Nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, ini contohnya banyak ya, misalkan suling ya atau fluid atau hal-hal atau alat-alat lain yang menghasilkan bunyi melalui kolom udara. Nah, bisa jadi sumber getarnya itu ditiup ya. Oke. Jadi secara kalau kita lihat pola-pola gelombangnya, kita mulai dari yang sederhana seperti ini. Nah, yang perlu diingat bahwa pada pipa organa terbuka, kedua ujungnya itu terbentuk perut. Ya, terbentuk perut. Kenapa? Karena terbuka. Jadi seakan-akan udara di sini bebas bergerak ya, maka uh, terbentuk perut di sini ya. Di sini juga perut. Oke. Kalau dari yang sederhana, maka begini. Bentuk satu simpul di tengah ini ya, kemudian ada dua perut. Ini yang paling sederhana. Ini gelombang stasioner maksudnya tadi ya, gelombang stasioner longitudinal. Jadi terbentuk seperti ini. Berikutnya adalah uh, ini sistem gelombang berikutnya bisa terbentuk dua simpul. Jadi ada yang saling sederhana adalah satu simpul, kemudian dua simpul, kemudian tiga simpul dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini yang paling sederhana. Ini ya, kalau kita lihat misalkan panjang kolom udaranya adalah L, maka L ini terdiri dari setengah lambda, ya kan ini seperempat lambda, 2/4 lambda, atau 2/4 lambda kan seperdua lambda ya. Kalau ini L terdiri dari satu lambda, ya kan, seperempat
1/4 lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda. Jadi 4/4 lambda sama dengan 1 lambda. L panjang kolom udara terdiri dari 1 lambda. Berikutnya ini L yang 3 simpul ini 1/4 lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda, 5/4 lambda, 6/4 lambda. 6/4 lambda sama dengan 3/2 lambda ya. Jadi L panjang kolom udara terdiri dari 3/2 lambda. Oke. Begitupun seterusnya ya. Ini kalau kita lihat pola ini ya, kita bisa menuliskan bahwa jumlah perut sama dengan jumlah simpul tambah 1. Ya kan? Kita lihat ini. Jumlah perut, di sini kan ada 2 perut. Ada 1 simpul, berarti jumlah perut, jumlah simpul tambah 1 ya kan. Di sini ada 2 simpul, 3 perut. 3 simpul, 4 perut. Jadi perut selalu melebihi 1 ya. Jadi jumlah perut sama dengan jumlah simpul tambah 1. Kita bisa menentukan frekuensi dari masing-masing gelombang ini ya, masing-masing pola gelombang ini. Dari persamaan ini cepat rambat adalah V per lambda. Cepat rambat adalah lambda kali F ya. Cepat rambat V ya, adalah lambda kali F atau lambda per T periode ya. Maka F ini kan F sama dengan V per lambda kan. F sama dengan V per lambda. Ini kalau terbentuk satu simpul seperti ini, yang paling sederhana, ini disebut dengan nada dasar atau nada harmonik pertama. Ya. Maka frekuensinya sama V0, sama kita misalkan V0 adalah V per lambda. Lambdanya adalah 2L, ya kan? Lambda kan 2 kali L, ya. Kalau terbentuk dua simpul, ini disebut nada atas pertama atau ya, nada harmonik kedua. Jadi ini nada harmonik pertama, nada harmonik kedua, nada harmonik ketiga, dan seterusnya. Atau nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 ya. Nada atas pertama misalkan 1 frekuensinya V per lambda. Ya, V per lambda, lambdanya adalah L. Jadi seperti ini ya. Nada atas kedua ya, frekuensinya V per lambda. Ya, V per lambda, lambdanya adalah ya ini lambdanya 2L per 3. Kan 2L per 3, jadi V per 2L per 3 sama dengan 3V per 2L ya. Begitupun seterusnya. Dari persamaan frekuensi ini, untuk nada, kita sudah bisa melihat polanya. Ya, jadi kalau kita tuliskan persamaannya begini. Fn sama dengan N tambah 1 per 2L kali V. Jadi V ini cepat rambat gelombang. Kalau ini di udara ya, berarti cepat rambat gelombang di udara. Ya. Atau cepat rambat gelombang bunyi di udara. Bisa kita katakan begitu ya, karena sama ya. Ini ya, kita lihat, kita bisa menuliskan persamaan frekuensi ini secara umum, di mana N mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nada dasar N sama dengan 0, nada atas 1 N sama dengan 1, nada atas 2 N sama dengan 2 ya. Kita uji. Sekarang kita cek untuk nada harmonik ketiga atau nada atas kedua ya ini ya. Ya, dan nada atas kedua kita masukkan N sama dengan 2 ya. N sama dengan 2 berarti 2 tambah 1 3. Jadi 3V per 2L. Cocok ya. Jadi ini bisa merumuskan persamaan frekuensi untuk tiap nada. Jadi dimulai dari N0 itu nada dasar ya, N1 nada atas 1, N sama dengan 2, nada atas 2, N sama dengan 3, nada atas 3, dan seterusnya. Dimana ini nada atas pertama terdiri dari satu simpul, nada dasar terdiri dari satu simpul, nada atas 1 terdiri dari 2 simpul, nada atas 2 terdiri dari 3 simpul ya. Oke. Itu. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, pipa organa terbuka yang panjangnya 25 cm menghasilkan frekuensi dasar sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai yang panjangnya 150 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 350 meter per sekon dan cepat rambat gelombang transversal pada dawai 510 meter per sekon ya. Nah, maka dawai menghasilkan, kita cari nada yang terbentuk pada dawai. Nah, di sini kita lihat ya, tulisan diketahui bahwa pipa organa panjangnya, jadi panjang LP, panjang pipa organa adalah 0,25 meter ya kan.
frekuensi nada dasar pada pipa organa sama dengan frekuensi ya, yang dihasilkan dawai. Kita tulis begini. Frekuensi nada dasar pada pipa organa sama dengan frekuensi yang dihasilkan pada dawai. Ini kan frekuensi nada dasar sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai. Yang panjang dawainya adalah 150 cm atau 1,5 meter. Seperti itu ya. Kemudian ini cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon ya. Dan cepat rambat gelombang transversalnya adalah 510 meter per sekon. Oke. Kita mau cari ini. Kalau ya frekuensi sama, jadi frekuensi nada dasar pada organa terbuka sama dengan frekuensi pada dawai yang panjang 1,5 meter, maka pada dawai tersebut terbentuk nada apa? Itu yang ditanyakan ya. Kita bisa mulai dari persamaan ini ya, bahwa F0 sama dengan Fd ya kan. F0 tadi yang telah kita jabarkan tadi, bahwa frekuensi nada dasar pada organa terbuka kan ini tadi ya, cepat rambat gelombang di udara, cepat rambat gelombang di udara ya, atau cepat rambat bunyi bagi 2 LP. LP ini panjang pipa organa tadi ya. Ini tadi ya, dari slide sebelum tadi ya ini. Kemudian sama dengan frekuensi dawai. Nah, frekuensi dawai ini kita pernah rumuskan di persamaan sebelumnya, yaitu seperti ini. Seperti ini ya persamaannya, silahkan kalian simak, kita sudah rumuskan. Di mana N dimulai dari 0, 1, 2, N sama dengan 0 itu nada dasar. Sama dengan organa terbuka tadi, pada umumnya ya. N sama dengan 0 itu nada dasar, N sama dengan 1 nada atas 1, N sama dengan 2 nada atas 2, dan seterusnya. Itu yang kita mau cari, N ini ya. Oke. Ini kita sudah buktikan ya. V ini cepat rambat gelombang dawai, LD panjang dawai ya. Oke. VU 340 ya kan, ini 2 kali LP. LP-nya adalah 0,25 kali 2 adalah 0,5 ya kan. V 510 bagi 2 adalah 225. Bagi LD, LD-nya 1,5 ya. Ini sama dengan 3400 bagi 5, sama kan? Sama dengan 680. 200 ini sama dengan ya 2250 bagi 15, sama ya, sama dengan 170. Ini bagi 10 bagi 10 tinggal 68, di sini 17 ya. Kita kali masuk seperti ini ya kan. Pindah ruas, 17-nya pindah ke kiri jadi negatif ya. Seperti ini kita kurangkan 68 kurang 17 adalah 51 ya. Maka N sama dengan 51 bagi 17 yaitu 3. N sama dengan 3 maksudnya adalah nada atas ya 3. Dan nada atas ketiga, karena N sama dengan 0 nada dasar, N sama dengan 1 nada atas pertama, N sama dengan 2 nada atas kedua, N sama dengan 3 nada atas ketiga. Untuk persamaan ini. Untuk persamaan ini ya. Nah, kalau kita gambarkan nada atas 3 itu begini. Ya. Pada gelombang dawai itu kan nada dasar ya, itu nada dasar kan bentuk ya, pada nada dasar kalau kita simak pada dawai itu ya kan terbentuk pola gelombang tertentu juga ya kan. Nah, maka kalau pada nada atas ketiga ya begini, dari 1 simpul, 2 simpul, 3 simpul, jadi terdiri dari 3 simpul ya. Kalau pada dawai itu nada dasar pertama, nada dasar itu terdiri dari 1 simpul ya, terdiri dari 1 simpul. Oke, itu bukan terdiri dari 1 perut ya, terdiri dari 1 perut, terdiri dari 1 perut. Itu kalau pada itu kalau pada dawai. Jadi kalau perlu diingat, pada dawai untuk nada dasar itu membentuk pola gelombangnya membentuk satu perut ya. Oke. Ini ya. Soal berikutnya, sebuah pipa panjangnya 2,5 meter ya. Sebuah pipa panjangnya 2,5 meter. Tentukan 3 frekuensi harmonik terendah jika pipa terbuka pada kedua ujungnya. Jadi pipa organa terbuka ya. Dengan V, cepat rambat gelombang bunyi di udara adalah
300 ya 50 meter per second. Oke. Sekarang kita ingin menentukan 3 frekuensi harmonik terendah. Jadi kita bisa mulai dari nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3. Sorry, itu kan sudah 4 ya. Jadi kita butuhkan hanya 3. Nada dasar, nada atas 1, nada atas 2. Itu kan 3 ya. Atau nada harmonik pertama, nada harmonik kedua, nada harmonik ketiga ya. Kita bisa menggunakan persamaan ini yang telah kita rumuskan tadi ya, di mana N sama dengan 0 itu nada dasar, N sama dengan 1 nada atas pertama, N sama dengan 2 nada atas kedua. Oke, kita butuh 3 saja ya kan. Jadi F0 untuk nada dasar, kita masukkan N sama dengan 0, maka tinggal V per 2L ya kan. L-nya V-nya 350, L-nya 2,5. 2 kali 2,5 adalah 5. Makanya hasilnya adalah 70 Hz. Berikutnya untuk frekuensi nada atas pertama. Kita masukkan N sama dengan 1, 1 tambah 1, 2, 2 bagi 2, 1, jadi V per L. V per L ya. V-nya 350 bagi L-nya 2,5. Nah, ini kan sama dengan 3.500 bagi 25 kan? 10 per 10. Hasilnya adalah 140 Hz ya. Berikutnya frekuensi untuk nada atas kedua ya. Nah, ini salah tulis ini ya, harusnya ini F2 ini ya. Ini harusnya F2. Frekuensi untuk nada atas kedua ya, F2 ini ya. 2 kita masukkan 2 tambah 1 3, jadi 3V per 2L ya. Ini 3 kali 350 ya, hasilnya adalah 1050 bagi 2 kali L. 2 kali 2,5 adalah 5 ya kan. Ini hasilnya 210 Hz. Jadi ini F2 ya, frekuensi untuk nada atas kedua. 210 Hz. Jadi inilah 3 frekuensi terendah dari nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua.